Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 11 ayat 5-8 demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara-saudara sekalian, setelah mengajarkan doa Bapa kami sebagai jawaban atas permohonan para muridnya, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang sangat familiar bagi orang Yahudi karena menyangkut keramah tamahan di antara mereka. Orang Yahudi, jika kedatangan tamu, wajib menjamu tamu tersebut minimal dengan 3 roti, yaitu kebutuhan 1 kali makan. Jika karena sesuatu hal tamu tersebut datang secara tiba-tiba, sehingga tidak ada persediaan roti, maka tuan rumah akan pergi kepada sahabatnya untuk meminjamnya. Kata masakan ia yang di dalam rumah dan seterusnya di ayat 7 menunjukkan ketidakmungkinan bagi seorang Yahudi menolak ketika seseorang yang karena terdesak meminjam roti kepadanya. Sekalipun meminjamnya pada tengah malam, pasti dia akan bangun dari tidurnya untuk memberi pinjaman, sebab meminjami roti kepada seseorang yang memiliki kebutuhan mendesak adalah salah satu bentuk keramah tamahan zaman itu juga. Namun, seandainya pun ada orang yang karena merasa bahwa yang datang itu sahabatnya, lalu tanpa rasa sungkan ia menolak untuk bangun, Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan tidak akan menolak doa anak-anaknya. Jadi, maksud perumpamaan tersebut adalah untuk mengajarkan kebenaran bahwa Allah tidak mungkin tidak menjawab doa anak-anaknya. Ia pasti akan memberikan apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu, apapun kebutuhan kita, jangan pernah ragu untuk berdoa. Dan percayalah bahwa Allah bukan hanya berkuasa, melainkan juga sudah menyediakan semua yang kita butuhkan, bahkan jauh sebelum kita memintanya. Tetapi Dia menunggu kita untuk datang kepadanya. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah datang kepada Tuhan dengan iman dan alami bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Bahkan lebih dari yang kita mampu pikir dan doakan. Maka kita akan mengalami betapa luar biasanya Tuhan itu. Amin.